Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali bersama kami dalam kajian ilmu fikih mawaris, kajian ilmu faraid, hitungan cara menghitung ilmu faraid, bagian warisan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau di video-video sebelumnya, mulai dari awal kita sudah mempelajari siapa saja yang menerima bagian warisan dari kalangan laki-laki, siapa saja yang menerima warisan dari kalangan perempuan, siapa saja yang bagian sudah ditentukan, dan siapa saja yang warisannya hanya mendapatkan bagian asobah, dan berapa bagian masing-masing ketentuannya, dan cara membaginya seperti apa. Sekarang kita sudah mulai langkah masuk kepada step selanjutnya, tahap selanjutnya, yaitu kita menghitung. Setelah kita tahu bagian masing-masing, kemudian berapakah nominal ataupun berapakah bagian realnya, bagian angka pasnya setelah kita kalkulasikan semuanya bersama-sama. Dan cara menghitungnya bagaimana? Jangan khawatir, pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, semua akan terlihat mudah ketika kita setelah belajar ini. Kita ikuti video setelah ini bagaimana cara penghitung dan membagikan bagian warisan yang sudah kita ketahui bersama-sama. Jikalau kita mungkin di video sebelumnya kita sudah hafal ibn atau anak laki-laki bagiannya adalah asobah, kemudian binit anak perempuan bagian awalnya adalah 1/2, kemudian jikalau tidak ada pengganggunya, tidak ada ibinnya, tidak ada anak laki-laki dari mayit, dari orang yang meninggal, maka dia tetap mendapatkan 1/2. Dan jikalau ada ibin, maka dia mendapatkan asobah bersama anak laki-laki atau ibin. Dan jikalau ada saudaranya, yaitu anak perempuan yang lain, tanpa ada anak laki-laki, maka mereka berdua ataupun bertiga, anak perempuan ini semuanya mendapatkan 2/3. Kita sudah hafal itu semuanya. Kita sudah mengetahui dan memahaminya. Kita sudah bisa meletakkan mereka di bagiannya masing-masing. Jikalaupun kita belum menghafalnya, kita punya catatannya. Kita bisa melihat di catatan kita, ketika ada orang meninggalkan ahli waris anak perempuan, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudari perempuan sekandung, kemudian ada ayah dari mayit, ada suami dari mayit ataupun istri dari mayit. Berapakah bagiannya kita sudah mengetahuinya. Namun bagaimana cara pembagiannya, di video kali ini kita akan mempelajarinya insyaallah ta'ala. Dan mudah-mudahan kita akan merasakan kemudahan cara penghitungannya setelah kita melihat video ini. Mari kita ikuti video selanjutnya. Mari kita ikuti dan kita lihat bagaimana cara menghitung dan membagikan kepada bagian warisan masing-masing ahli waris yang sudah kita ketahui. Contoh latihan pertama. Ada salah seorang meninggal, kemudian dia memiliki ahli waris yang pertama zauj ataupun suami. Kedua, dia meninggalkan ahli waris binit atau anak perempuan. Orang ketiga yang mendapatkan warisan adalah atau ibu. Dan yang terakhir, keempat, ada saudari perempuan sekandung. Saudari sekandung. Dari 4 ahli waris ini, kita sudah bisa mengetahui berapa bagian masing-masing. Suami, kita sudah tahu berapa bagiannya. Ya, suami mendapatkan 1/4 karena ada far'un waris di sini, ada keturunan, ada anak perempuan di sini. Selanjutnya, orang kedua, anak perempuan. Berapakah yang dia dapatkan? Tentu dia mendapatkan 1/2, setengah dari harta warisan, karena tidak ada muasib, tidak ada ibin, tidak ada anak laki-laki. Orang ketiga, ibu. Berapa dia dapatkan? Ibu mendapatkan 1/6. Ibu mendapatkan 1/6 karena di sini ada far'un waris, ada anak keturunan. Kemudian ukhtun syakiko ataupun saudari perempuan sekandung ini, berapa yang dia dapatkan? Dia mendapat asobah.
dia mendapatkan bagian asobah, sisa dari harta warisan. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara menghitungnya. Kita lihat dari bagian yang sudah kita tulis, bagaimana cara kita untuk mendapatkan aslul masalah. Dalam istilah kitab Takmilatul Zubdatil Hadis, dalam kajian ilmu mawaris, kita mencari pokok masalah di sini. Kita kenal dengan sebutan bahasa aslul masalah. Berapa pokok masalah yang harus kita tuliskan di sini? Maka kita lihat dari penyebut masing-masing bagian dari ahli waris. Yang pertama ada 1/4. Penyebut ini adalah yang berada di bawah ini. Jikalau kita pernah belajar pecahan dalam matematika, maka bilangan yang ada di bawah ini kita sebut dengan penyebut. Kita lihat penyebut 1/4, kita tulis 4. Kita sendirikan angka 4 di sini. Kemudian ada 2, penyebutnya 2, kita tulis angka 2 di sini. Kemudian ada angka 6, penyebut 6 di sini. Kita tulis angka 6. Dari 3 angka ini, 4, 2, dan 6, tugas kita selanjutnya adalah mencari KPK dari masing-masing angka tersebut. KPK ataupun kelipatan persekutuan terkecil dari 4, 2, dan 6 berapa? Jikalau kita belum tahu cara menghitung KPK, maka cara termudahnya adalah kita tulis angka, kita sudah menulis angka 4, 2, dan 6. Kemudian kita tulis kelipatan dari angka 4 ini. 4 jika kita lipat gandakan adalah 8. Kita tambah 4 lagi 12. Kita tambah lagi 4, 16. Kita lanjutkan lagi 4, 20. Dan kita tambah 4 lagi adalah 24. Cukup sampai di sini saja. Kemudian kita lihat angka 2. Penyebut yang nomor 2 adalah angkanya 2. Kita lipatkan juga 2 ditambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10, 10 tambah 2, 12, ditambah lagi 2, 14, tambah 2 lagi 16, tambah 2, 18, tambah 2, 20, ditambah 2, 22, dan terakhir ditambah 2 lagi 24. Kita cukupkan sampai di sini 24. Kita samakan dengan angka yang di atas. Setelah itu kita lihat penyebut yang ketiga, angkanya adalah 6. Kita jumlahkan begitu juga sama seperti 2 angka yang sebelumnya. 6 kita tambahkan 6, 12, kita tambahkan 6, 18, dan kita tambahkan 6 lagi 24. Dari 3 baris angka yang ada ini, kita lihat di angka berapakah ditemukan angka yang sama. Kita lihat baris pertama, kedua, dan ketiga. Dari baris 4, 2, dan 6 ini ada angka yang sama kita temukan berapa? Yap, kita menemukan angka 12, 12, 12. Di 3 baris ini kita menemukan angka 12 yang sama. Begitu juga kita juga menemukan angka 24, 24, dan 24. Kita menemukan 2 angka yang sama, 12 dan 24 ada di masing-masing setiap baris. Namun yang kita cari adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Maka yang kita ambil bukanlah 24, namun yang paling kecil adalah 12 di sini. Maka kita tulis aslul masalahnya di sini adalah 12. Jadi jikalau kita bertanya dari mana 12 ini, maka 12 ini berasal dari KPK 4, 2, dan 6. Dan itulah tadi cara mencari KPK ataupun cara mencari aslul masalah atau pokok masalah. Setelah kita tahu aslul masalah, bagaimana cara lanjutannya? Cara menghitung lanjutannya adalah 12 kita bagi dengan penyebut masing-masing ahli waris. Jikalau bagian suami adalah 1/4,
maka cara menghitungnya 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3, kemudian dikali 1, 3, maka 3 kita tulis di sini. Binit, anak perempuan, bagiannya adalah 1/2. Aslul masalah 12 dibagi dengan penyebut dibagi 2, kemudian kita kalikan 1. 12 dibagi 2 6, kita dikali 1 6, maka 6 kita tulis di sini. Ataupun ibu kita ambil dari aslul masalah 12 dibagi dengan penyebutnya 6, hasilnya adalah 2, 2 dikali 1 adalah 2, maka 2 kita tulis di sini. Terakhir asobah, sisa. Saudari perempuan mendapatkan sisa. Nah, sisa kita hitung terakhir. Setelah kita memiliki bagian angka yang sudah kita tulis, suami mendapatkan 3, anak perempuan mendapatkan 6, ibu mendapatkan 2, kita jumlahkan 3 ditambah 6, 9, 9 ditambah 2, 11. Nah, 11, 12 dikurangi 11, apakah ada sisa? Ya, di sini masih ada sisa 1. Maka asobahnya ataupun sisanya kita berikan kepada ukhtun syakikoh, saudari perempuan sekandung. Dengan ini kita sudah bisa mendapatkan angka nominalnya, maka dari 12 harta, 12 pokok masalah, 12 harta yang kita jadikan 12, kemudian 3-nya diberikan kepada suami, 6-nya diberikan kepada anak perempuan, 2 diberikan kepada ibu, dan 1 diberikan kepada saudari perempuan sekandung. Itulah cara penghitungan dan pembagian ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Nah, itulah tadi latihan cara menghitung dan membagikan bagian masing-masing ahli waris. Setelah kita sudah mengetahui bagian masing-masingnya berapa persen ataupun berapa bagian awalnya, setelah itu tugas kita harus membagi bagian dari setiap ahli waris masing-masingnya. Dan itulah tadi cara penghitungannya. Mudah bukan? Insya Allah akan selalu terasa mudah jikalau kita mau belajar dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus belajar, kita tingkatkan pembelajaran kita dengan cara berlatih sendiri, kita praktekkan sendiri dimanapun kita berada, dimanapun antum semuanya berada, dimanapun Anda berada, latih, terus pelajari ilmu faraid ini agar kita terbiasa. Ketika kita sudah terbiasa untuk menghitungnya, tidak perlu angka yang banyak ternyata. Karena aslul masalah dari beberapa ulama mengatakan mayoritas paling besar hanyalah 24. Adapun lebihan itu hanya mungkin sampai 36 dan tidak akan lebih. Jadi tidak perlu hitungan yang rumit ataupun hitungan sampai angka-angka yang besar. Karena aslul masalahnya, pokok masalahnya tadi sudah ditemukan. Kalau tidak 2, 3 ataupun 6, 8, 12 atau 18 bisa jadi, atau 16 ataupun bahkan bisa 24. Nah, itulah tadi. Insyaallah mari kita praktekkan, dan di pertemuan selanjutnya kita akan lebih tingkatkan kajian kita. Kita coba konversikan, kita kalkulasikan dari yang mana hitungan angka awalnya, kemudian kita kalkulasikan, kita konversikan dengan wujud nyata dengan nominal uang yang ada. Insyaallah di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan istiqomah untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat berbagai macam ibadah-ibadah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu musta'an, alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.